Air minum yang bersih adalah kebutuhan dasar manusia. Namun, tahukah kalian bahwa sistem air minum kita bisa terkontaminasi oleh mikroba berbahaya? Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana kontaminasi ini terjadi dan bagaimana teknologi inovatif, yaitu fak terapi lingkungan, bisa menjadi solusi. Salah satu penyebab utama kontaminasi pada air minum adalah infrastruktur yang sudah tua. Pipa bocor dan biofilm di dalamnya bisa menjadi tempat berkembang mikroba. Selain itu, air baku yang tercemar dan kesalahan dalam proses pengolahan juga bisa menyebabkan air minum kita terkontaminasi. Beberapa jenis mikroba yang sering ditemukan dalam air minum yang terkontaminasi antara lain Escherichia coli yang menjadi indikator kontaminasi fekal, Legionella pneumophila yang dapat menyebabkan penyakit Legionnaires, serta Pseudomonas aeruginosa, bakteri yang berpotensi menyebabkan infeksi serius. Kontaminasi mikroba dalam air minum bisa berdampak besar. Penyakit seperti diare, kolera, dan infeksi saluran pernapasan bisa menyebar dengan cepat, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Apa itu fak terapi? Lalu, bagaimana kita bisa mengatasi masalah ini? Salah satu solusinya adalah fak terapi lingkungan. Teknologi ini menggunakan bakteriofag, yaitu virus yang secara alami menyerang bakteri tertentu untuk membunuh mikroba berbahaya dalam air minum. Dibandingkan dengan antibiotik, fak terapi memiliki beberapa keunggulan. Teknologi ini hanya menargetkan bakteri patogen tanpa merusak mikrobiota baik. Selain itu, fak terapi juga mengurangi risiko resistensi antibiotik dan bisa diaplikasikan langsung dalam sistem distribusi air. Namun, ada beberapa tantangan dalam penerapan fak terapi. Regulasi dan standar keamanannya masih dalam pengembangan, dan efektivitasnya tergantung pada kondisi lingkungan seperti pH dan suhu air. Selain itu, ada kemungkinan bakteri mengalami mutasi untuk melawan bakteriofag. Beberapa penelitian sudah membuktikan bahwa fak terapi telah berhasil dalam membersihkan biofilm di pipa air dan dapat mengurangi Legionella pneumophila di rumah sakit. Studi di Eropa bahkan membuktikan efektivitasnya dalam membersihkan air minum. Di masa yang akan datang, teknologi ini bisa mengurangi penyakit akibat air minum yang terkontaminasi, mendorong inovasi dalam pengolahan air berbasis mikrobiologi, serta memperkuat regulasi kesehatan dan lingkungan. Dengan terus berkembangnya teknologi, kita dapat menghadirkan solusi yang lebih aman dan berkelanjutan untuk memastikan kualitas air minum yang lebih baik. Yuk, dukung inovasi seperti fak terapi lingkungan demi masa depan yang lebih sehat. Meskipun fak terapi menjanjikan sebagai solusi pengendalian mikroba di sistem air minum, ada beberapa kelemahan dalam penerapannya. Yang pertama yaitu stabilitas dan efektivitas. Bakteriofag rentan terhadap perubahan pH, suhu, dan paparan sinar UV dalam sistem air yang dapat menurunkan efektivitasnya. Yang kedua, fak hanya menyerang bakteri tertentu, sehingga tidak bisa digunakan sebagai solusi universal untuk semua patogen dalam air. Yang ketiga, masih ada keterbatasan dalam standar keamanan dan regulasi terkait penggunaan bakteriofag dalam sistem air minum. Yang keempat, meskipun lebih kecil dibandingkan antibiotik, beberapa bakteri bisa mengembangkan resistensi terhadap bakteriofag melalui mutasi. Dan yang terakhir yaitu produksi fak dalam jumlah besar untuk aplikasi secara luas masih menjadi tantangan, terutama dalam hal biaya dan stabilitas penyimpanan. Agar fak terapi dapat diterapkan lebih luas dalam sistem air minum, pemerintah juga perlu memberikan regulasi khusus tentang penggunaan bakteriofag dalam air minum, termasuk dosis aman dan efektivitasnya terhadap patogen tertentu. Pemerintah juga dapat memberikan dana penelitian dan insentif bagi universitas atau industri untuk mengembangkan fak terapi lebih lanjut. Bakteriofag yang digunakan juga harus melewati evaluasi dampak lingkungan sebelum diimplementasikan di sistem air minum. Terus, penerapan fak terapi bisa dimasukkan dalam kebijakan pengelolaan air bersih sebagai alternatif pengendalian mikroba selain klorinasi dan UV. Yang terakhir yaitu mengadopsi kebijakan dari negara yang sudah lebih dulu menerapkan bakteriofag dalam pengelolaan air seperti beberapa negara di Eropa dan Rusia. Meskipun fak terapi lebih ramah lingkungan dibandingkan antibiotik dan disinfektan kimia, tetap ada beberapa potensi resiko. Yang pertama, ada perubahan ekologi mikroba. Jika bakteriofag dilepaskan dalam jumlah besar ke lingkungan,
dapat mengganggu keseimbangan komunitas mikroba alami. Yang kedua, ada transfer genetik yang tidak diinginkan. Beberapa bakteriofag dapat membawa gen yang meningkatkan virulensi atau resistensi bakteri. Yang ketiga, ada efek tidak diketahui dalam jangka panjang. Masih sedikit penelitian tentang dampak jangka panjang bakteriofag dalam ekosistem air alami. Yang keempat, ada kemungkinan resistensi bakteri. Jika penggunaan fag terapi tidak dikelola dengan baik, ada risiko bakteri mengembangkan resistensi melalui mutasi atau mekanisme pertahanan lainnya.